Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ozin Ardianto dengan NIM 31221021. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan tugas data mining, yaitu tugas akhir semester 6. Karena video kemarin saya salah dataset ya, jadi semuanya pada error. Jadi hari ini saya akan membuat sebuah revisinya, yaitu menggunakan dataset yang benar, yaitu dataset gagal jantung. Oke, yaitu dengan judul Heart Disease Prediction menggunakan algoritma Kidney Boards atau KKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan di Google Colab, yaitu mulai dari pengambilan data, pemrosesan, modeling, hingga evaluasi dan tuning. Oke, sebelumnya kita buka dulu tugasnya seperti apa dari Bapak Asep Muhyiddin. Ya. Di sini ada Bapak Asep Muhyiddin, yaitu dosen pengampu data mining di semester 6 Universitas Pelita Bangsa. Oke. Di sini kita disuruh untuk mempresentasikan melalui channel YouTube. Nah, itu akan saya upload di channel YouTube saya. Nah, tahapan penjelasan dari jawaban Google Colab ini yaitu dari dataset atau di GitHub-nya Bapak Asep Muhyiddin. Nah, di sini kita disuruh menampilkan datasetnya, lalu kita jelaskan setiap kolomnya apa maksud dan kolom tersebut, pre-processing dan penanganan nilai nul dan fitur yang tidak relevan jika ada. Yang keempat ada future and label splitting. Yang lima ada trend test data splitting. Yang enamnya yaitu untuk KNN, bukan KKN ya, maaf tadi, KNN, simple modeling. Yang ketujuh evaluation model. Yang kedelapan improve with cross validation score. Yang kesembilan improve with standard layer scalar. Yang 10 improve with tuning parameter. Oke, saya sudah membuka link dari Pak Asep dan saya sudah melengkapinya untuk saya jelaskan di sini. Nah, di yang pertama itu soal pertama itu untuk dataset loading ya. Langkah pertama adalah kita mengambil dataset dari Google atau kita di Google kita ketik GitHub itu dengan link yang Bapak share tadi. Nah, dataset ini berisi informasi medis pasien dan targetnya adalah kolom, yaitu sebagai output yang menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak. Oke. Nah, ketika dijalankan akan muncul seperti ini, yaitu data yang kita tampilkan, yaitu melalui perintah data read CSV file. Nah, akan muncul data seperti ini. Yang kedua ada future description. Nah, dijelaskan setiap kolom apa maksud kolom tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu, yaitu di dataset ini memiliki 14 kolom, yaitu kolom age atau umur pasien. Yang kedua ada nah, sebentar. Yang pertama ada age, ini adalah umur pasien. Yang kedua ada sex. Nah, ini satu untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Ada juga CP. CP di sini yaitu untuk jenis nyeri dada. Yang ini adalah untuk jenis nyeri dada. Yang selanjutnya ada TRTBPS, yaitu tekanan darah istirahat. Yang selanjutnya ada CHOL, yaitu kadar kolesterol. Selanjutnya ada VBS atau gula darah. Yang selanjutnya ada rest stage, yaitu hasil EKG. Yang selanjutnya ada THLH, yaitu detak jantung maksimum. Nah, yang selanjutnya ada XNG, yaitu nyeri saat olahraga. Selanjutnya ada
Sebentar, ada old pack. Old pack ini adalah penurunan segmen ST. Yang SLP ini, nah, adalah kemiringan ST. Nah, CA. Di sini ada CA. CA itu jumlah pembuluh darah yang diwarnai. Yang selanjutnya ada TAL. TAL itu adalah jenis kelainan darah. Nah, yang terakhir ini yang akan kita nanti bikinkan, yang akan kita bikinkan split, yaitu output. Nah, output di sini adalah target, yaitu satu berarti satu adalah ada penyakit jantung dan nol tidak ada penyakit jantung. Oke. Selanjutnya ada processing. Nah, processing ini adalah memastikan bahwa nama kolom bersih dari spasi dan memeriksa nilai kosong dengan fungsi is null. Ternyata dataset ini lengkap dan tidak ada dataset yang hilang. Nah, yang tadi dari dataset yang di atas, nah dataset ini ternyata lengkap dan tidak ada dataset yang memiliki nilai satu atau hilang. Nah, nilainya nol semua. Jika seperti ini, jadi tidak perlu pembersihan lebih lanjut. Oke. Yang selanjutnya yaitu keempat ada fitur and label kelas atau splitting. Nah, splitting ini adalah untuk memisahkan fitur dan label. Semua kolom kecuali output dimasukkan ke dalam variabel X sebagai fitur dan kolom output menjadi variabel Y sebagai label yang ingin kita prediksi. Nah, X ini adalah sebagai fitur. Nah, si X ini adalah sebagai fitur dan si kolom dan si output ini adalah sebagai output sebagai Y. Nah, oke. Jalankan. Oke, sudah. Nah, yang selanjutnya ada train test data splitting. Nah, train test data splitting. Data kemudian dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian menggunakan train test split dari library scikit-learn. Itu bukan ini, scikit-learn. Oke, yang selanjutnya adalah KNN yang tadi kita salah nyebut KKN. Oke, KNN Simple Modeling. Nah, bentuknya seperti ini, yaitu kita memberikan perintah form scikit-learn Neighbor import. Nah, kita mengimport dari Neighbor classified itu untuk mengkelaskan. Nah, jadi outputnya akan seperti ini. Akan keluar seperti ini. Nah, saya membuat model klasifikasi KNN sederhana dengan K5, yang artinya model akan melihat 5 yang akan melihat model akan melihat 5 tetangga terdekat untuk menentukan prediksi. Oke. Yang selanjutnya adalah evaluation model. Nah, yaitu setelah melatih model, saya mengevaluasi akurasinya terhadap data uji. Saya menggunakan fungsi accuracy score. Nah, fungsi accuracy score ini. Dan mendapatkan nilai akurasi dari model awal, yaitu memiliki akurasi sebanyak 0,688 bla 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 ini. Oke. Nah, yang selanjutnya ada improve with cross validation score. Untuk meningkatkan keandalan model, saya menggunakan cross validation sebanyak 5 fold. Nah, di sini saya CF5 yaitu 5 fold. Ini membantu kita mendapatkan skor evaluasi yang stabil dan tidak bergantung hanya pada satu pembagian data. Nah, dari data ini kita tidak bergantung hanya pada satu pembagian data. Dan akan evaluasi ini akan lebih stabil. Nah, hasilnya ketika kita jalankan, nah, cross validation score-nya rata-rata itu 0,6438 bla bla bla. Oke. Yang selanjutnya ada improve with standard
scalar. Nah, KNN ini sangat sensitif terhadap skala data. Jadi yang menggunakan standar scalar untuk menormalkan semua fitur, hasil akurasinya model meningkat setelah dilakukan scaling. Nah, kita coba jalankan. Nah, ketika kita sudah melakukan improve with standard scalar, ini akan meningkat. Nah, dari hasil yang 0,64 akan meningkat menjadi 0,918 bla 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 ini. Nah, maksudnya itu dari si skor kita menggunakan improve with cross validation ini, kita mendapat 0,64 setelah kita menggunakan improve ini akan meningkat menjadi 0,91 bla bla bla. Oke. Yang terakhir ini adalah improve with tuning parameter. Terakhir saya melakukan tuning terhadap parameter K. Saya mencoba nilai K 1 sampai 20. Nah, di sini ketika saya jalankan ini saya menggunakan rank 1 sampai 21 ini karena yang akan ditampilkan adalah 1 sampai 20. Nah, oke. Saya mencoba nilai K 1 sampai 20 dan mencatat akurasinya. Dengan cara ini kita bisa memilih nilai K terbaik yang menghasilkan akurasi tertinggi. Nah, setelah dijalankan ini akan menampilkan beberapa akurasi. Nah, dari akurasi tertinggi ini kita mendapatkan akurasi tertinggi di akurasi kelima. Nah, ini. Sebentar. Nah, kita jadi memiliki akurasi tertinggi kelima. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan dari algoritma KNN ini, kita udah mulai penutup ya. Kesimpulannya itu algoritma KNN ini dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi penyakit jantung. Namun, hasilnya sangat bergantung pada pre-processing dan pemilihan parameter yang tepat. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari tugas project tugas penjelasan project. Nah, tugas penjelasan project Heart Flurry Prediction dengan KNN model. Nah, semoga yang telah menyimak video ini bisa mengerti dan bisa bermanfaat. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, Ozin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.